Biasanya kalau aku masak nasi goreng buat sarapan, pasti Mas Arman suka. Tapi sayangnya, telur lagi nggak ada. Padahal enak banget nasi goreng sama telur ceplok. Kok cuma ini sih? Telur ceploknya mana? Mana enak makan nasi goreng, telur ceploknya nggak ada. Aku jadi nggak selera makan nih. Maaf ya Mas, uang belanja kemarin tinggal dikit Mas. Ya iyalah tinggal dikit, orang yang habisin juga kamu kok. Kerjanya cuma di rumah aja. Tapi kamu tuh boros banget. Aku tuh sudah coba menghemat Mas. Tapi kan sekarang apa-apa sudah pada mahal Mas. Alasan aja kamu tuh. Makanya kamu tuh kerja, cari uang. Jadi aku nggak perlu pusing tiap bulan. Kamu kok gitu sih Mas? Kamu kok nggak menghargai aku Mas? Ya kenapa memangnya? Betul kan apa yang aku omongin? Kamu tuh jangan taunya ngabisin uang aja, menghasilkan juga dong. Kalau mau dihargai itu, kerja jangan taunya hidup dari uang orang. Enak banget hidupmu ya, pengangguran, beban, taunya makan uang orang. Apa nggak capek ya tiap hari nganggur di rumah? Kerjanya cuma itu aja. Taunya cuma bisa ngabisin uang anakku aja. Kalau aku sih malu ya. Malu sudah jadi beban hidup buat suami. Mbok ya, tahu dirilah jadi orang. Jangan taunya cuma minta, minta dan minta. Ada ya orang kayak begitu? Kalau aku sih malu banget. Kalau aku jadi dia nih ya, aku langsung cari kerjaan deh. Bu, Ibu lagi ngomongin Laras ya? Buat yang ngerasa aja sih. Mas, Putri panasnya tinggi dari tadi siang. Aku sudah kompres, tapi nggak turun. Besok harus dibawa ke dokter. Mas masih punya uang nggak? Baru juga aku masuk rumah, yang ditanya langsung uang. Kamu pikir aku mesin uang? Aku bukan minta buat macem-macem, Mas. Ini buat anak kita. Putri lagi sakit. Sakit? Ya salah kamu. Ngurus anak aja nggak becus. Di rumah seharian, ngapain sampai anak bisa sakit begini? Aku sudah jaga dia, Mas. Aku nggak tidur dari semalam. Aku cuma... Alasan, aku ini capek kerja loh, pulang-pulang masalah lagi. Coba kamu kerja ras. Jangan cuma di rumah, apa-apa ngandelin aku. Aku di rumah bukan karena mau santai. Aku ngurus rumah, ngurus Putri. Aku kira itu juga tanggung jawab seorang istri. Kamu bilang ngurusin rumah, anak sakit aja nggak bisa dijaga. Aku kerja banting tulang, kamu tinggal minta uang. Mas, aku nggak minta kaya. Aku cuma minta Putri bisa berobat. Dia anak kita loh, Mas. Anak kita, tapi yang bikin dia sakit, kamu. Dan ingat ya, aku kerja, aku yang cari uang. Kamu itu nggak ngasih apa-apa selain ngabisin. Kalau menurut Mas aku nggak ngasih apa-apa, berarti selama ini aku cuma beban ya? Mas, kenapa sih kamu selalu nyuruh aku kerja? Kalau aku kerja, siapa yang ngurusin Putri, Mas? Berpikirlah pakai otakmu. Gitu aja nggak bisa mikir. Memang dasar terlalu banyak alasanmu kan? Kan ada ibu. Ngomonglah sama ibu. Titipkan Putri sama ibu, kan bisa. Bu, ada obat demam anak gak, Bu? Oh ada Mbak, duduk dulu ya biar Ibu ambilkan dulu. Putri lagi sakit ya? Iya, Bu. Dari semalam Putri demam. Bu, boleh nggak Laras ngutang uang obat ini dulu? Insya Allah, minggu depan Laras bayar ya, Bu. Iya Mbak, nggak apa-apa, bawa aja dulu ya. Makasih ya, Bu. Iya Mbak, sama-sama. Iya Mbak, kamu punya kenalan nggak? Siapakah gitu yang bisa bantu Ibu di sini? Ibu lagi nyari orang buat bantu nyuci Mbak. Oh,
Ibu nyari tukang cuci ya? Aku aja, Bu. Aku mau jadi tukang cuci ibu. Loh, emang gak dimarahi suamimu tah? Enggak, Bu. Enggak apa-apa kok. Kapan Laras bisa kerja, Bu? Besok ya Mbak, kalau kerjaan Mbak sudah selesai di rumah, langsung ke sini aja ya? Alhamdulillah. Iya, Bu. Kalau gitu Laras pulang dulu ya, Bu. Iya Mbak, makasih ya. Iya, Bu. Sama-sama. Alhamdulillah, demamnya udah mulai turun. Aku mau ngomong dulu sama ibu. Semoga ibu mau jagain Putri ya. Bu, maaf ya. Laras mau minta tolong sama ibu. Mau minta tolong apa kamu? Gini, Bu. Besok Laras mau kerja. Di rumahnya Bu Yuli, Bu. Kerja apa kamu di situ? Jaga warung? Gak, Bu. Laras kerja nyuci di rumah Bu Yuli, Bu. Kerja kok jadi tukang cuci? Apa kamu nggak malu tuh? Gak, Bu. Yang penting Laras punya penghasilan. Laras titip Putri ya, Bu. Boleh aja sih, tapi ada syaratnya lah. Syaratnya apa, Bu? Syaratnya, setengah uang gaji kamu kasih ke ibu. Enak aja, kamu dapat uang, aku cuma dapat capeknya ngurusin anakmu. Kalau mau ya oke, kalau enggak ya udah sih. Iya, Bu. Gak apa-apa. Nanti Laras kasih setengahnya sama ibu. Gitu dong, baru adil. Loh, banyak banget uangnya Mas Arman di saku celananya. Laras, mana uangku yang ada di saku celanaku? Kamu sembunyikan ya? Gak, Mas. Ini ada uangnya. Kenapa kamu nggak langsung kasih tahu aku sih? Pasti kamu mau ambil uangnya kan? Kamu jangan kurang ajar ya. Itu uangku. Kamu kok ngomong gitu sih, Mas? Aku ini istrimu loh. Aku bukan pencuri. Justru karena itu, kamu harus tahu diri. Kamu kan nggak kerja. Jadi jangan sok deh. Mau pakai uangku sesuka hatimu. Kalau aku nggak tanyain, pasti kamu mau ngambil uangku kan? Mas, tolong kamu jangan rendahkan aku seperti ini, Mas. Aku tahu aku nggak punya penghasilan. Tapi tolong hargai aku sebagai seorang istri, Mas. Cukup, Mas. Jangan samakan aku sama pencuri cuma karena aku nggak kerja di luar rumah. Kamu pikir aku ini siapa? Hah? Aku yang tiap hari pegang bajumu yang kotor. Aku yang nyuci saku celanamu. Tapi kamu malah nuduh aku ngincer uangmu. Uang itu nggak pernah aku sentuh. Dan kalaupun aku mau ambil, harusnya aku ambil sejak lama. Waktu anak kita sakit, waktu dapur nggak ngebul, waktu aku harus ngitung beras 1 genggam. Kamu boleh punya uang, Mas. Tapi kamu nggak punya hak buat ngerendahin harga diriku. Aku ini istrimu, bukan beban, bukan pengemis. Dan jelas bukan maling seperti yang kamu tuduhkan. Yang bikin aku hancur bukan karena aku nggak kerja, tapi karena aku hidup sama laki-laki yang tiap hari bikin istrinya ngerasa nggak pantas hidup. Jangan main drama, Ras. Kalau kamu nggak kerja, ya jangan banyak nuntut. Semua yang ada di rumah ini dari uangku. Kamu pegang celanaku, kamu yang nyuci. Ya wajar dong. Aku curiga, uang segitu juga bukan buat kamu. Itu hasil keringatku, bukan buat dihabisin sama orang yang cuma di rumah. Kamu bilang kamu capek, aku juga capek kerja, Ras. Bedanya aku pulang bawa uang, kamu cuma bawa keluhan. Jadi mulai sekarang, jangan sentuh apapun milikku. Ingat posisi kamu di rumah ini. Selama kamu nggak kerja, kamu cuma numpang hidup dari aku. Tangis Laras bukan sekedar air mata. Ia adalah suara hati yang terlalu lama dibungkam. Di balik dinding rumah yang ia rawat dengan setia, seorang istri runtuh perlahan. Bukan oleh kemiskinan, tapi oleh kata-kata yang mencabut martabatnya. Setiap isak adalah luka. Setiap air mata adalah bukti bahwa cinta bisa berubah menjadi penjara ketika penghargaan mati di dalamnya. Hari itu,
Langit pun seakan menunduk, karena ada seorang perempuan yang tak pernah berhenti memberi, namun tak pernah dianggap cukup. Dan saat Laras menangis, dunia seharusnya tahu, tak semua luka itu berdarah, tapi semuanya bisa menghancurkan jiwa. Bu, ini Arman beliin bakso kesukaan ibu. Dimakan ya, Bu. Wah, enak banget ini, Nak. Iya dong, Bu. Cepet dimakan, Bu. Nanti dilihat sama si Laras. Loh, kamu cuma beli 2 aja kah? Iyalah, Bu. Laras kan sudah kerja. Dia kan pasti punya uang sendiri, kan? Ngapain lagi? Aku belikan, dia makan. Ya Allah, Mas. Kalimat itu jatuh seperti pisau, bukan karena baksonya, bukan karena jumlahnya, tapi karena untuk pertama kalinya Laras benar-benar paham. Di rumah ini, dia bukan istri, bukan menantu, bahkan bukan keluarga. Dia hanya tamu yang keberadaannya harus disembunyikan, tak layak tahu, tak pantas diajak berbagi. Laras duduk terdiam, meneteskan air mata yang mulai menggenang. Perutnya lapar, tapi hatinya jauh lebih kosong. Bukan soal 2 bungkus bakso, tapi ini tentang betapa mudahnya seseorang menghapus keberadaanmu. Hanya dengan 1 kalimat, dia sudah punya uang sendiri. Wah, enak banget ya makanannya. Banyak banget lagi. Iya Bu, tadi Rini bingung mau bawa apa. Jadi Rini mampir beli ini aja Bu. Gini nih yang ibu suka. Kamu baik banget ya, Rin. Nggak kayak si Laras itu. Nggak pernah beli apa-apa di rumah ini. Loh, Mas. Siapa perempuan ini, Mas? Oh ya, kenalin nih. Ini pacarku Rini. Kenapa memangnya? Pacar. Kamu yang benar aja, Mas. Dibilangin kok nggak percaya sih? Laras, kamu tuh tuli kah? Ini tuh Rini, pacarnya Arman. Sudah jelaskan, Laras. Jadi kamu nggak usah nanya lagi. Oh iya ya, sekalian nih, aku mau ngasih tahu kamu, Laras. Hari ini aku Arman suamimu. Aku talak kamu. Apa, Mas? Kamu talak aku? Aku talak kamu, Laras. Sekarang kamu bisa pergi dari rumah ini. Aku nggak mau punya istri, tukang cuci kayak kamu. Bikin malu aja sih. Coba lihat Rini ini. Dia wanita karir, kerjanya di kantor bareng aku. Keren kan? Kamu tuh apa? Kerja kok jadi tukang cuci? Nggak level banget sih. Laras pulang dengan tangan yang masih berbau sabun. Punggungnya pegal, bajunya basah oleh keringat dan air cucian. Ia tak pernah menyangka rumah yang ia anggap tempat pulang malah menjadi tempat ia kehilangan segalanya. Di meja makan, makanan tersaji penuh, bukan dari keringat Laras, melainkan dari uang seorang perempuan asing yang duduk begitu akrab di samping suaminya dan ibu mertuanya. Hati Laras bergetar. Pertanyaannya belum selesai meluncur. Namun, jawabannya sudah lebih duluan menikam. Bukan dari suaminya, melainkan dari mulut ibu mertua yang selama ini ia hormati, seperti ibu kandungnya sendiri. Rini itu pacarnya Arman. Dunia Laras akan runtuh dalam 1 kalimat. Belum sempat air mata jatuh. Belum sempat napasnya kembali teratur. Arman berkata dingin, tanpa rasa bersalah. Talak itu meluncur begitu saja, di depan perempuan lain, seolah pernikahan Laras tak lebih dari noda yang ingin segera ia hapus. Arman membandingkan, bukan hati dengan hati, tapi uang dengan uang. Seorang Laras yang hidup dari cucian orang, yang tangannya kapalan demi dapur tetap berasap, dianggap tak sebanding dengan Rini, wanita karir yang datang membawa kemewahan.
Tak ada yang membela, tak ada yang berdiri di samping Laras. Kamu kenapa mau berhenti kerja, Mbak? Laras habis ditalak Mas Arman, Bu. Tapi Laras juga bingung mau pulang kemana. Ya sudah, kamu tinggal di sini aja sama ibu ya. Ibu juga sendirian di sini. Kamu bantu-bantu ibu aja di rumah ya. Alhamdulillah. Makasih ya, Bu. Iya udah, sekarang kamu beresin barang-barangmu ya. Ada 1 kamar kosong kok. Mas, kamu serius nih? Beli makanan cuma buat kamu aja. Ya iyalah Rin, emangnya kenapa? Kamu kan punya uang sendiri kan? Kok bisa kamu punya pikiran begitu, Mas? Aku beneran gak nyangka loh. Ternyata kamu begini orangnya. Santai Rin, gajimu kan lebih besar dari aku. Ya wajar aja sih menurutku. Kita kan punya penghasilan masing-masing. Oh gitu? Oke lah, aku ikuti kemauanmu, Mas. Gak masalah kok. Gitu dong, itu baru istriku. Maaf ya, aku pikir tadi gak ada orang. Nggak apa-apa, Mas. Aku cuma bersihin kamar ini kok. Kayaknya lama banget nggak ditempati. Makanya aku bersihkan, Mas. Iya sih, ini tuh sebenarnya kamarku. Aku baru pulang dari luar kota. Aku Bagas, ponakannya Bu Yuli. Kamu siapa ya? Aku Laras, Mas. Aku yang kerja di sini bantuin Bu Yuli. Kamarku di sebelah, Mas. Kebetulan, aku juga sudah selesai kok, Mas. Oh gitu, makasih ya Laras. Iya, Mas. Sama-sama. Rin, kenapa sih? Kamu nggak ngomong nikah sama si Arman itu? Jangan marah dong, Pak. Nanti hilang gantengnya loh. Kamu tuh, bikin bapak gemes aja. Kapan nih kita liburan lagi, Rin? Bapak kangen loh. Oh, Bapak kangen sama Rini ya? Bapak mau liburan sama Rini. Tapi ada satu permintaan Rini, Pak. Kamu mau minta apa sih, Rin? Itu sih gampang banget. Apa sih yang nggak buat kamu, sayang? Gitu ceritanya, Gas. Kenapa emangnya kamu nanya-nanyain Laras? Kamu naksir sama Laras ya? Kasian juga ya Bude. Gimana ya Bude? Laras itu orangnya sederhana, baik, rajin pula. Bagas juga sebenarnya. Sudah capek hidup sendiri Bude. Mungkin lebih baik Bagas ngomong langsung ya sama Laras. Iya, Nak. Lebih baik begitu. Kamu ngomonglah sama Laras baik-baik. Insya Allah, dia mau kok. Enak sekali mereka. Tinggal tanda tangan, bilang maaf perusahaan harus efisiensi, lalu selesai. Seolah tahun-tahun hidupku yang habis di sana cuma angka di kertas. Datang pagi, pulang malam. Lembur tanpa hitung jam. Saat untung, mereka senyum. Saat rugi, aku yang dibuang. Tanpa pesangon, tanpa rasa bersalah. Kata mereka ini keputusan sepihak. Iya, sepihak yang nginjak hidup orang lain. Mereka nggak pernah mikir, aku pulang bawa apa ke rumah. Mana zaman sekarang, susah banget cari kerjaan. Benar-benar sial. Rasain kamu, Mas. Makanya kamu jangan semena-mena sama aku. Kamu pikir aku nggak sakit hati. Memang kamu pantas kok dapat ganjaran seperti ini. Kamu salah lawan, Mas. Aku bukan perempuan lemah seperti mantan istrimu itu. Nak, ibu lapar loh. Di rumah sudah nggak ada apa-apa. Gimana ini ya? Ya. Arman juga lagi bingung. Sudah kesana kemari nyari kerjaan, tapi kok susah banget ya. Coba kamu minta uang dulu sama istrimu, Nak. Siapa tahu dia mau bantu kan? Oh iya ya Bu, sebentar Arman mau ngomong dulu ya. Enak banget nih makanannya. Aku mau makan dulu deh. Loh,
Sayang, kamu lagi makan ya? Kok nggak manggil-manggil sih? Aku sama ibu juga belum makan loh. Aku panggil ibu dulu ya. Ngapain sih? Kamu tuh ganggu orang makan aja? Kamu tuh beli sendiri dong. Kamu kan punya uang. Ini tuh makananku. Aku beli pakai uangku sendiri. Kamu kan kerja pasti punya uang dong. Sayang, kamu kan tahu aku lagi nganggur. Masa kamu tega sih sama aku? Gimana ya? Kalau kamu nggak punya uang, ya nggak usah makan. Apa kamu nggak malu ya hidup pakai uang orang? Kamu kok ngomong gitu sih sayang? Ini kan kata-katamu sendiri. Kamu lupa ya? Masa sih kamu mau jilat ludahmu sendiri? Kamu nggak malu? Rini, pergi kamu dari rumah ini. Mulai malam ini, aku talak kamu. Oke, siapa takut? Aku juga nggak rugi kok. Kasian banget hidupmu, Mas. Nggak punya kerjaan, nggak punya uang. Aku turut prihatin banget loh. Selamat tinggal ya, Mas. Arman terdiam, bukan karena kenyang, tapi karena lapar yang tak punya harga. Mulutnya ingin bicara, tapi Rini lebih dulu membungkamnya dengan kata yang dulu keluar dari bibirnya sendiri. Gak punya uang, gak usah makan, gak malu hidup pakai uang orang. Kalimat itu kini berbalik arah, menusuknya tanpa ampun. Dan saat itulah Arman ingat, dulu Laras pernah menelan lapar yang sama, dengan kepala tertunduk dan hati yang hancur. Kini Arman tahu rasanya, dibungkam, direndahkan, dan dibuat tak layak sekedar untuk makan. Bersama Bagas, Laras tidak lagi dihitung dari apa yang ia hasilkan, melainkan dihargai dari siapa dirinya. Ia disayangi tanpa syarat, dinafkahi tanpa harus diminta, diperlakukan sebagai istri, bukan beban. Di rumah ini, Laras tidak perlu menahan lapar, tidak perlu menelan hinaan, tidak perlu membuktikan dirinya pantas dicintai. Karena Bagas tahu mencintai perempuan berarti melindungi, bukan merendahkan. Dan akhirnya, Laras bahagia, bukan karena hidupnya sempurna, tetapi karena ia berada di tangan yang tepat. Dari kisah ini, kita paham bahwa kekuasaan dalam rumah tangga bukan tentang siapa yang memberi uang, tetapi tentang siapa yang menjaga hati. Merendahkan istri adalah awal kehancuran, karena saat seorang perempuan pergi, seringkali yang tertinggal bukan penyesalan orang lain, melainkan kehampaan dalam diri sendiri. Makasih sudah nonton sampai habis ya. Sehat selalu buat kalian, dan sampai jumpa lagi.